Mitologi yang hadir dalam sebuah peradaban memang tercipta dan terlahir dari sebuah imajinasi masyarakat. Berkat dari imajinasi, manusia dapat membentuk adanya organisasi atau hukum, juga peraturan yang nggak mungkin dilakukan oleh spesies lain. Kenapa seperti itu? Karena demi keberlangsungan dan kedamaian hidup, sebuah peraturan tercipta. Dari berandai-andai, jika tanpa adanya aturan ataupun hukum maka sesuatu hal buruk dapat terjadi. Itu adalah contoh sederhana dari adanya imajinasi. Di sisi yang lebih jauh, imajinasi juga menciptakan mitos dan kepercayaan terhadap benda atau fenomena yang ada di dunia ini. Sebelum kita membahas mengenai teori bumi bulat atau datar, kita perlu tahu dulu dong tentang sejarah perjalanan pengetahuan umat manusia mengenal alam semesta. Pada zaman dahulu, di zaman pengetahuan belum berkembang seperti zaman sekarang, semua yang manusia ketahui hanya berdasar dari apa yang mereka lihat dan percayai di lingkungan mereka. Contohnya saja, pada zaman Mesir kuno yang mempercayai langit dan bumi terdiri dari dewa-dewa. Dulu langit dan bumi digambarkan sebagai wanita raksasa yaitu Dewi Nut, yang merentangkan kaki dan tangan keempat penjuru sehingga menutupi bumi. Setiap pagi, Nut melahirkan matahari dan malam harinya dia memakan kembali matahari. Siklus tersebut berulang setiap hari, sementara itu Dewa Bumi atau Geb berbaring di bawah langit. Geb digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berbaring di bawah lengkungan langit Dewi Nut. Orang Mesir memiliki kepercayaan kalau gempa bumi itu disebabkan oleh Geb yang sedang tertawa. Sedangkan air laut di dunia ini merupakan air mata Nut ketika dipisahkan oleh Geb. Lain cerita dengan bangsa Babilonia yang mempercayai bahwa bumi adalah bidang datar yang mengambang di atas air, dengan kubah langit di atasnya dan surga berada di luar kubah tersebut. Memang terdengar liar banget imajinasinya, tapi imajinasi itulah yang membawa kita ke sebuah pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan dimulai dari sebuah pertanyaan. Jangan kamu samakan pengetahuan manusia sekarang dengan manusia zaman dahulu. Yang bisa kita katakan bahwa masyarakat zaman dahulu mengambil kesimpulan bukan hanya dari fakta yang mereka temukan, tetapi juga berdasar dari kisah-kisah yang melahirkan mitologi di peradaban tersebut. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah tahu kalau bumi itu bulat. Sudah dibuktikan dengan sains dari mulai zaman ngitung sudut matahari, penemuan hukum gravitasi, sampai bukti foto bumi dari luar angkasa bahwa bumi itu bentuknya bulat atau tepatnya oblat spheroid. Tapi kenyataannya dari zaman ke zaman masih ada aja yang bilang bumi itu datar. Banyak teori yang membantah bahwa bumi itu bulat. Salah satu argumen yang sering dipakai tentang bumi datar adalah soal Antartika. Mereka percaya kalau Antartika adalah dinding es yang merupakan ujung dari bumi. Padahal kenyataannya, udah banyak banget ekspedisi atau penjelajah yang membuktikan kalau bumi itu nggak ada ujungnya. Mereka merasa Antartika seolah-olah dirahasiakan, padahal Antartika tempat bebas dan bukan milik siapa-siapa. Kemudian, jika benar bulat, kenapa bagi kita bumi terlihat datar? Ya emang iya, di mata kita bumi selalu terlihat datar. Singkatnya, bumi bisa terlihat seperti datar, karena bumi itu sangat besar, dibandingkan kita manusia yang sangatlah kecil. Contohnya saja, saat berada di tepi pantai, kita bisa melihat kapal yang datang muncul sedikit demi sedikit dari balik cakrawala. Fenomena ini hanya bisa terjadi karena bumi kita memiliki lengkungan. Walaupun begitu, emang benar dari sudut pandang kita permukaan laut selalu tampak datar. Tentu saja, apapun argumennya, bakal mentah karena ini jadi semacam kepercayaan. Oke, nggak apa-apa. Jangan dulu menyebut mereka idiot atau dungu. Para penganut teori bumi datar kebanyakan di Amerika, yang jelas menjunjung tinggi penjelajahan ruang angkasa loh. Salah satu yang mendorongnya adalah penyebaran di media sosial, terutama YouTube, dan menguatnya politik anti-sains. Bahkan, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah menyatakan kekesalannya atas penolakan sebagian pihak soal perubahan iklim sambil mengatakan, "Kami tidak punya waktu untuk pertemuan komunitas bumi datar." Artinya apa? Penganut bumi datar itu banyak dan bukan dari orang yang halu aja. Mereka meyakini bahwa itu benar. Mungkin yang bikin kesel penganut bumi bulat ya kalau dulu maklum karena keterbatasan teknologi. Tapi kenapa gagasan itu tetap hidup saat berbagai macam misi antariksa sudah mondar-mandir keluar angkasa? Miskonsepsi soal bentuk bumi sebenarnya dapat dimaklumi karena menurut para ahli psikologi kognitif,
manusia akan selalu berusaha memahami lingkungan sekitar melalui intuisi kita. Sama seperti yang udah dijelasin di awal tadi, jika setiap peradaban mempunyai konsep sendiri yang membuat kita menerjemahkan arti dari dunia seperti apa yang kita lihat. Padahal kenyataan dunia ini, jika dipelajari lebih dalam, tidak seperti bayangan dan tidak seperti yang kita lihat aja. What we can we imagine? Jika emang benar bumi itu datar, apa yang akan terjadi? Kita nggak akan bahas gravitasi, fenomena alam matahari dan bulan, apalagi teori heliosentris yang udah dengan akurat buktiin bentuk bumi. Tapi kalau berandai-andai bumi itu datar, apa yang akan terjadi? Jawabannya banyak hal yang akan terjadi. Bego-begoan aja deh. Bayangin jika orang-orang di ujung bumi sana, apa yang mereka lihat? Kan udah di ujung juga. Apa hanya akan melihat hamparan benda-benda langit? Melihat Ultraman lewat yang habis menang lawan monster? Atau kalau misal main bola di pinggir bumi, gimana pas kiper nggak bisa nangkep, lewatin bumi gitu? Terus kalau penjelajah maju lurus, terus tahu-tahu hilang gitu. Ya sudahlah. Pada dasarnya yang menjadikan kita sebagai manusia adalah selalu ingin tahu akan berbagai macam hal, tak terkecuali untuk semesta yang kita tinggali. Semua peradaban punya versinya masing-masing. Sampai akhirnya kita berkenalan dengan sains atau ilmu pengetahuan yang merupakan usaha dari generasi ke generasi, yang membuat kita paham kenapa segala sesuatu itu terjadi dan apa penyebabnya. Melalui ilmu pengetahuan ini, versi kisah kita divalidasi melalui percobaan dan pengamatan yang panjang. Meskipun kadang bertentangan dengan apa yang kita yakini dan gak enak buat didengar, sebuah kisah yang lewat ujian menghasilkan sebuah bukti. Lewat ilmu pengetahuan, artinya kita mengakui kalau kita masih tidak tahu akan suatu hal. Jangan khawatir, karena keterbatasan dan ketidaktahuan itu, kita mencari tahu dan belajar. Bentuk bumi bulat bisa saja kita tentang. Boleh aja sih kalau mau nyebut kotak, bulat, atau segitiga. Sah-sah aja jika mampu membuktikan pada dunia dengan cara ilmiah bahwa bentuk bumi itu datar. Pastinya itu akan mengguncangkan dunia. Namun kebanyakan atau sampai saat ini hanyalah suatu argumen yang memberikan bukti tidak ilmiah. Itulah yang berlawanan dengan seni dari sebuah ilmu pengetahuan yang hanya diyakini dan tidak dicoba untuk membuktikannya. Jadi, dengan kondisi dan fakta-fakta dari ilmuwan, kita bisa menyimpulkan bumi itu adalah bulat. Di satu sisi, sudah membuktikan dengan sains dan eksperimen, tapi di sisi lain menolak apa yang nggak bisa dibuktiin. Bumi yang berbentuk datar itu masih berupa asumsi dan khayalan yang sejauh ini belum bisa dibuktikan oleh siapapun. And finally, like jika kamu suka dengan video ini, dislike jika nggak suka, dan share ke teman kamu atau saudara kamu jika dirasa bermanfaat dan menghibur. Thanks for watching and see you on the next video.